Ya, saya mencermati kasus Gisel ini ada dua hal. Yang pertama, tidak ditahan karena memang secara normatif pasal yang diterapkan kepada Gisel itu memang pasal tidak wajib ditahan secara normatif. Artinya pasal itu memberikan ancaman minimal 6 bulan untuk pasal 4 dan maksimal 12 tahun penjara. Sehingga alasan penyidik tidak melakukan penahanan karena memang pasal itu mengatur minimal 6 bulan. Yang kedua, dalam pendekatan subjektivitas menjadi kewenangan penyidik untuk melakukan untuk tidak melakukan penahanan itu karena memang pertimbangan anak masih kecil. Nah, itu yang menjadi pertimbangan penyidik. Jadi kalau ditanya apakah ini sudah pantas penerapan kasus Gisel ini untuk tidak ditahan, memang hukumnya mengatur tidak perlu ditahan. Selain ada pertimbangan subjektivitas oleh penyidik. Ya, pasal itu pasal 4 dan pasal 8. Pasal 4 itu sebagai mungkin itu adalah tuntutan pasal primer dan subsidiarnya di pasal 8. Kedua pasal itu tidak mengatur secara jelas apakah ancaman di atas 5 tahun. Kalau ancaman di atas 5 tahun, maka wajib polisi melakukan penahanan, terkecuali ada pertimbangan subjektivitas. Keyakinan penyidik bahwa Gisel tidak melarikan diri, tidak melakukan perbuatan yang sama, dan tidak menghilangkan barang bukti. Operatif itu menjadi pertimbangan dia, polisi menganggap dia tidak melarikan diri. Nah, pertimbangan lain, dia memiliki putri 4 tahun, memiliki anak 4 tahun. Itu yang menjadi pertimbangan subjektifnya. Tapi secara normatif memang pasalnya tidak mewajibkan itu. Lapor itu kan sifatnya sementara. Nanti setelah P21 sudah menjadi kewenangan Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi, apakah Gisel itu ditahan apa tidak. Tergantung lagi subjektivitas kepada kejaksaan. Itu bukan domain lagi dan kewenangan lagi ke penyidik. Itu sudah kewenangan kejaksaan. Kalau kejaksaan menyatakan bahwa Gisel itu kooperatif dan mereka menjamin tidak melarikan diri, maka tidak perlu ditahan. Tapi kalau memang seandainya memang hukum itu sudah mengatur tidak wajib ditahan, lalu pertimbangan subjektifnya kejaksaan menyatakan bahwa ada potensi melarikan diri, mungkin bisa tidak ditahan. Itu pertama, jaminkan dia tidak melarikan diri. Itu faktor yang pertama, tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti. Dan ada pihak lain yang menjamin, ya misalnya dari keluarga. Yang menyebar luas itu kan saat ini sudah ditangkap, sudah ditahan. Menurut saya adalah tindakan yang sangat profesional yang dilakukan oleh polisi. Gitu, ya. Mereka sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan ini secara profesional melalui prosedur yang panjang. Dan penahanan terhadap yang penyebar luas ini sangat tepat sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, maupun pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Jadi ini kan persoalan yang menjadi masalah itu adalah penyebaran itu. Dalam unsur pasal penyebaran itu dia memproduksi, memperbanyak, mengandalkan dan mengedarkan kepada pihak publik gitu. Nah, jadi saya pikir sepadan lah ya. Memang wajib ditahan karena memang ancaman di atas 5 tahun bagi yang menyebarkan. Dalam peristiwa hukum kita tidak bisa melihat dalam sisi sosiologis semata. Sebaliknya juga kita tidak bisa melihat dari sisi hukum. Dua-dua itu sama-sama berimbang. Kalau kita berbicara bahwa karena ini tidak ditahan karena dia artis, atau artis yang lain pernah ditahan, misalnya Ariel, dan kasus-kasus yang lain juga pasti ditahan. Tapi saya pikir dengan pasal yang diterapkan itu sangat tepat tidak ditahan. Karena kita kembali kepada normatif aturan hukumnya. Walaupun pertimbangan subjektivitasnya lebih ke sosiologisnya, kemanusiaannya. Karena mengingat anaknya masih umur 4 tahun. Tapi kalau kita lihat dari kacamata hukumnya memang tidak wajib ditahan dalam kasus ini. Ketika dia ditetapkan sebagai tersangka kan tidak menghilangkan seluruh haknya dia. Kan begitu. Haknya dia berekspresi, biar berkomunikasi atau transaksi informasi melalui medsos, itu menjadi hak dia. Nah, terkecuali setelah dia ditetapkan sebagai tersangka, dia melakukan perbuatan yang mengulang. Nah, itu jelas. Itu artinya tidak memiliki efek jerah terhadap perbuatan sebelumnya, yang sementara dalam proses hukum kan begitu. Jadi menurut saya sih sah-sah saja ketika dia melakukan
aktivitas-aktivitas yang bersifat sosial. Itu untuk kasus Ariel ini memang sangat berbeda tindakan yang penyidiknya ya, karena memang Ariel itu sendiri kan pas pemeriksaan pertama itu langsung ada pengakuan bahwa benar itu dilakukan, direkam oleh Ariel gitu ya. Nah, persoalan Ariel pasal mungkin diterapkan berbeda sehingga dia wajib ditahan, atau memang pertimbangan subjektivitas tadi, jangan sampai Ariel melarikan diri. Nah, itu jadi sama dalam kasus itu tidak bisa kita definisikan dalam harus ada sama, sangat tergantung dengan penerapan pasal itu. Yang kedua, sangat tergantung dengan situasi penyidik yang menghadapi apakah pelaku itu kooperatif atau tidak. Nah, biasanya kalau tidak kooperatif itu wajib ditahan. Seperti definisi public figure itu kita hampir tidak jelas. Apakah public figure itu adalah figur orang-orang yang mempunyai integritas, kualitas, dan bermoral itu. Tapi public figure dalam hal ini dia seorang artis kan begitu. Sehingga ketika videonya disebar itu menjadi perhatian publik. Itu yang dibilang public figure. Tapi sebenarnya ini menjadi pelajaran yang berharga. Ada pesan moral dalam kasus ini. Paling tidak siapapun termasuk public figure tidak melakukan tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum. Kan kira seperti itu. Karena public figure itu pasti menjadi sorotan publik. Kasus itu menjadi publik walaupun memang kasus hanya berapa detik gitu ya. Kalau kita lihat dari jejak digital itu kan hanya berapa detik aja. Tapi dampaknya sangat luas karena dia adalah seorang artis gitu. Kalau orang yang sama melakukan hal dan perbuatan yang sama, dia tetap akan diadili. Kan begitu, karena perbuatan mengulang. Dalam pertimbangan hakim biasanya itu memberatkan. Karena dia tidak jerah. Karena tujuan dari hukum itu sendiri adalah efek jerah. Kalau dia mengulangi perbuatan yang sama, maka dia dianggap tidak memiliki efek jerah. Nah, biasanya hakim itu memperberatkan tuntutannya itu ya. Ya, dia tidak ada mempertimbangkan untuk meringankan.